فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah dibaca tadi athar yang kita ambil pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada athar berikut yang dibawakan oleh Imam Muslim di muqaddimah beliau ini. Qala rahimahullahu ta'ala, wa haddatsani Muhammad bin Abdullah ibni Kuhzaz. Nah, ini mamnu' min as-sarf, alamiyah ma'al ujmah. Beliau guru Imam Muslim rahimahullah ta'ala min ahli Marwa, yang beliau termasuk penduduk negeri Maru. Dan Marwa, ikhwanifillah, salah satu daerah yang saat itu menjadi apa? Menjadi sumber ilmu, yang nisbah kepada negeri itu, nah, nisbahnya apa? Marwazi, bukan Marwi. Ini termasuk pengecualian dari kaidah peletakan ya nisbah. Kalau secara qiyas seharusnya nisbah ke negeri Marwa ya Marwiyun. Akan tapi tidak didengar yang demikian itu dari orang Arab. Para a'immah, orang-orang yang dinisbahkan ke negeri itu nisbahnya Marwazi. Naam. Dan Marwa khonifillah termasuk dari apa? Ummahatu Mahda ini Khurasan, termasuk kota-kota induk di negeri Khurasan. Disebutkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya kota induk negeri Khurasan ada 4, yaitu Naisabur, ini negerinya Imam Muslim. Imam Muslim An-Naisaburi, beliau dari Khurasan. Kemudian Marwa, ini juga banyak para imam. Yang ketiga Balkh, nisbah kepadanya Balkhi. Kalau ada perawi atau imam nisbahnya Al-Balkhi, maka dia masuk dalam Khurasan, masuk negeri Khurasan. Kemudian Harah, ini jarang. Untuk yang keempat, ini jarang kita dapati a'immah yang menisbahkan diri kepadanya. Harah, ha, ra, alif, ta. Ini 4 kota induk yang ada di negeri Khurasan. Dan Muhammad bin Abdullah ibni Kuhzaz ini seorang thiqah, termasuk guru Imam Muslim yang beliau bersendirian. Nah, dengannya Imam Bukhari tidak mengambil dari beliau, yaitu dari Muhammad bin Abdullah ini. Qala sami'tu Abdan ibn Uthman.
Aku mendengar Abdan ibn Uthman. Abdan ini laqab, ikhwan, bukan nama. Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman bin Jabalah. Juga nisbahnya Al-Marwazi, Al-Hafidh. Untuk mengingat di sana ada sahabat yang utama yang bernama Abdullah bin Uthman. Siapa itu? Ada sahabi yang namanya Abdullah bin Uthman. Siapa itu, Ismail? Masyhur dengan kunyahnya siapa? Taib, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama beliau Abdullah. Nah, bapaknya namanya Uthman. Kunyahnya Abu Quhafah. Makanya sering dikenal Ibnu Abi Quhafah. Di sini juga Abdan namanya Abdullah bin Uthman. Kenapa kok digelari Abdan? Siapa yang tahu sebabnya? Kenapa Abdullah bin Uthman ini digelari Abdan? Abdan kan sighah apa? Mutsanna dari Abdun. Abdun mutsannanya Abdan. Ini laqab untuk dia. Kenapa? Pernah dengar Kashfi? Nah, karena apa? Nama dan kunyahnya itu padanya ada ta'bid, ada lafaz Abdun. Taib. Namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman, sehingga digelari dengan Abdan. Dan masyhur dengan laqab tersebut, sehingga terbedakan dari yang lainnya. Beliau seorang thiqatun hafidh. Nama thiqatun hafidh. Termasuk imam ahli hadis di negerinya. Qala yaqulu sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak. Aku mendengar Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala yaqul al-isnadu minad din. Walaula al-isnadu laqala man syaa'a ma syaa'a. Athar ini sangat masyhur, ikhwanifillah, juga musalsal bil a'immah thiqat. Cuman 3 saja. Muhammad bin Abdullah bin Quhzad, kemudian Abdan, kemudian Abdullah bin Mubarak. Taib. Sanad jelas kesahihannya. Adapun Abdullah bin Mubarak, ikhwanifillah, tentunya beliau tidak asing di telinga kalian, seorang imam yang terkumpul padanya keutamaan yang sangat banyak. Sampai-sampai dikatakan, nah, antara beliau dengan sahabat cuman ketinggalan 1 poin, yaitu syarafus suhbah. Ketinggalan 1 perkara, yaitu beliau tidak melihat Nabi SAW saja. Adapun yang lainnya beliau memilikinya dari sifat-sifat keutamaan. Nah, dari isi ilmu beliau mencapai ketinggian derajat yang melampaui teman-temannya, masuk dalam deretan a'immah dan rujukan di zamannya. Dikatakan oleh Abu Usamah, ma ra'aitu atlaba lil ilmi min Abdullah bin Mubarak. Aku tidak melihat orang yang paling semangat mencari ilmu melebihi Abdullah bin Mubarak. Ini sebabnya. Karena ilmu, ikhwani fillah, tidak kemudian datang dengan sendirinya.
Seorang cuma ingin, tapi tidak diwujudkan dengan susah payah. Butuh susah payah. Butuh apa? Mencurahkan waktu, tenaga, mengurangi tidur. Nah, mengurangi tidur di malam hari. Nah, menyibukkan diri di siang hari dengannya. Baik. Dan disebutkan oleh para imam di antaranya yang dikatakan oleh Al-Hasan bin Isa, ijtama'a jama'atun min ashabi Ibn al-Mubarak mithl Fadl ibn Musa wa Makhlad ibn Husain wa ghairuhuma, faqalu ta'alu hatta na'udda khisal ibn al-Mubarak min abwabil khair. Maka kemudian mereka berkumpul dari murid-murid ini mengatakan, mari kita hitung-hitung sifat-sifat yang baik yang ada pada Abdullah bin Mubarak dari 6 pintu-pintu kebaikan yang beliau masuki. Faqala, maka mereka kemudian mengatakan jama'al ilma, beliau telah mengumpulkan ilmu. Dan ini jelas peninggalan yang banyak, riwayat-riwayat yang sampai kepada kita. Wal fiqh, juga fikih, wal adab, wal nahwu, wal lughah, wal syi'r, wal fasahah. Jadi selain ilmu, demikian pula dari sisi akidah, fikih dan adab, ikhwan, beliau mengumpulkan kemampuan yang tinggi pada ilmu lughah, kefasihan dan syair. Kemudian dari sisi akhlak dikenal dengan zuhud wal wara' wal insaf. Zuhud memiliki wara' yang luar biasa. Bahkan di antara kisah yang diriwayatkan yang menunjukkan wara'nya Abdullah bin Mubarak ikhwanifillah, ketika beliau meminjam pena dari temannya. Taib, dikatakan oleh Al-Hasan ibnu Arafah yang menunjukkan tentang betapa tingginya wara' beliau, annahu ista'ara qalaman min rajulin bisyam. Suatu ketika beliau meminjam pena dari seorang laki-laki di negeri Syam. Taib, dan biasa para penuntut ilmu ya pinjam meminjam seperti ini, dan ini tidak dikatakan tasawul. Yang mengatakan kemudian tidak boleh masuk dalam meminta-minta itu, karena meminta tinta, ya kan? Karena pinjam pena kan tintanya berkurang. Ini terlalu berlebih-lebihan. Karena perkara yang remeh, ikhwan, menunjukkan bahwasanya perkara yang remeh, yang dalam artian seseorang tidak ada minnah, tidak ada kemudian dikatakan hutang budi padanya. Taib, sesuatu yang remeh biasa, maka tidak dikatakan dalam tasawul yang muharram. Walaupun kalau mau diteliti ya hakikatnya ada meminta, tapi sesuatu sedikit, sesuatu yang remeh tidak dianggap, sehingga ini bukan hal yang dilarang. Seperti pinjam meminjam pena. Pinjam pena kan hakikatnya meminta tinta, ya tidak, kalau dipakai, tapi sedikit. Taib, dan hal-hal yang lain. Dari hal-hal yang sifatnya remeh tidak masuk dalam larangan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala meminjam pena dari seorang laki-laki di negeri Syam. Wa hamalahu ila Khurasan nasiyan. Dan ternyata beliau membawanya sampai ke negeri Khurasan dalam keadaan lupa karena pena. Penuntut ilmu langsung dimasukkan mungkin di tempat kitab-kitabnya. Falamma wajadahu ma'ahu biha raja'a ila Syam hatta atahu li sahibi. Maka tatkala beliau mendapati pena pinjaman itu bersama dirinya, maka beliau pun
balik lagi ke negeri Syam sampai memberikan pena itu kepada pemiliknya. Subhanallah. Dari Khurasan bolak-balik ke Syam, hanya untuk mengembalikan sebuah pena. Baik. Ini menunjukkan wara' yang luar biasa. Nah, wal insaf, juga terkumpul pada beliau sifat insaf. Wa qiyamul lail, adapun qiyamul lail beliau ikhwani fillah masyhur disebutkan oleh para imam beliau, ketika safar berusaha untuk menyendiri dari yang lainnya, ketika turun istirahat untuk melakukan salat malam, wal ibadah wal hajj wal ghazw wal furusiyah, juga berjihad serta kemahiran dalam menunggangi kuda, wasyaja'ah keberanian, wasyiddah fi din, wasyiddah fi badanih dan kuat fisiknya. Tarib wa tarkul kalam fi ma la ya'ni, dan meninggalkan pembicaraan yang tidak bermanfaat. Ini juga merupakan sifat yang utama. Jadi terkumpul ikhwani fillah bagusnya hati, juga bagusnya fisik, yang jarang terkumpul pada para ulama yang lain. Nah, hati bagus dan fisik kuat. Nah, karena apa? Beliau juga murabit, berjaga-jaga. Nah, kemudian ikut perang. Subhanallah. Nah, kemudian juga waqillatul khilafi ala ashabi, dan sedikitnya berselisih dengan teman-temannya. Ini juga mangkabah ikhwan. Seorang kalau dikenal kok berselisih terus, ini buruk. Tapi seorang dikenal dia sedikit berselisih dengan teman-temannya, jarang dikenal dia suka berselisih, suka bersengketa. Nah, ini termasuk dalam mangkabah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam keutamaan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, bersamaan dengan ilmu serta sifat insaf yang ada pada beliau, sifat keadilan, beliau dikenal sedikit berselisih dengan teman-temannya dari para ulama yang lain. Juga dikenal dengan kedermawanan ikhwani fillah, karena beliau juga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dari sisi duniawi, sehingga beliau berinfak kepada murid-muridnya. Nah, berinfak, memberikan nafkah kepada orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya. Dikatakan kepada Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, laula anta wa ashabuk mattajartu. Ini lihat, di antara sebab beliau berdagang ya untuk bisa menginfaki para penuntut ilmu yang miskin. Fudail bin Iyad telah kita lewati ikhwan dulu. Setelah setelah beliau bertobat, beliau bertekad untuk mulazamah di Masjidil Haram, sehingga tidak ingin bekerja, tidak apa-apa. Nah, dan yang menginfaki Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Wa kana yunfiqu 'alal fuqara fi kulli sanah 100,000 dirham. Dan adalah dulu beliau berinfak kepada orang-orang fakir di setiap tahunnya 100.000 dirham. Dan 100.000 dirham pada zaman dulu ya jumlah yang besar. Nah, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Tapi itu semua ikhwani fillah yang menjadi sumber kebaikannya kembali ke mana? Kembali ke ilmu. Kembali ke ilmu. Nah, maka pintu yang besar ini ikhwani fillah hendaknya kita berusaha untuk memasukinya. Nah, ketuk terus pintu tersebut sampai terbuka. Nah, dan sampai kita kemudian berputus asa sebelum terbukanya pintu ilmu kepada kita. Mulai dari ilmu alat, kemudian hafalan Al-Quran, dan
ilmu-ilmu yang lain. Nasallallahu at-taufiq. Nah, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan dalam athar ini, al-isnadu minad din. Walaula al-isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Sanad itu merupakan bagian dari agama. Kalaulah bukan karena isnad, kalau bukan karena sanad, maka tentu orang-orang akan berkata, nam laqala man syaa'a ma syaa'a. Baik. Tentu siapa saja yang berkehendak, siapa saja yang punya keinginan, maka tentu akan mengatakan apa yang dia inginkan. Laqala man syaa'a ma syaa'a. Jadi siapa saja yang punya kehendak, punya keinginan, tentu akan mengatakan apa yang dia inginkan berhubungan dengan perkara agama. Sehingga akan rusak tatanan syariat. Oleh karena itu, asar ini memiliki makna yang penting tentang apa? Tentang penjagaan din. Bahwasanya agama ini terjaga, yang merupakan salah satu kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan adanya sanad. Yang dimaksud sanad adalah apa? Tariqul matan, jalan yang mengantarkan kepada matan, kepada isi suatu hadis. Baik. Nah, sanad ini yaitu rentetan para perawi yang mereka mengambil hadis, nah disebutkan dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, penyebutan ini merupakan bagian dari agama. Baik. Menunjukkan bahwasanya sunnah khonifillah tidak diambil dari orang-orang sembarangan, tapi diambil dari apa? Orang-orang yang terpercaya. Nah, oleh karena itulah ketika sanad merupakan bagian dari agama ini, maka nah sebagaimana kita lewati di asar pertama atau di awal-awal bab ini, yaitu apa? Sammu lana rijalakum, sebutkan perawi-perawi kalian. Nah, dengan adanya sanad akan terlihat siapa-siapa yang meriwayatkan dengan sahih dan siapa-siapa yang meriwayatkan dengan dusta. Dengan adanya sanad ini terjaga agama. Kenapa? Karena orang tidak akan berbicara sembarangan. Dan tidak semua orang bisa berbicara tentang perkara agama ini atau meriwayatkan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia dituntut untuk apa? Untuk menyebutkan dari mana dia mengambil, sanadnya siapa. Dengan disebutkan sanad akan diketahui pendusta, akan diketahui orang-orang yang lemah dari mereka-mereka yang terpercaya. Nah, dan alhamdulillah para ulama kita, ikhwanifillah, para imam yang terdahulu telah apa? Menunaikan amanah yang besar ini, sehingga apa? Tergugurkan dari pundak-pundak kita. Nah, yang pada zaman ini kita sudah tidak perlu capek-capek lagi apa? Meneliti, menelaah nah sanad-sanad tersebut. Kenapa? Karena mereka sudah apa? Sudah menyeleksinya. Tinggal kita mempelajari. Itu pun pada zaman sekarang sangat sedikit yang mau mempelajarinya. Himmah sudah sangat lemah. Kita jangan mempelajari, tinggal mengecek, membaca kitab-kitab biografi untuk mencari tahu bagaimana keadaan perawi ini. Adapun dulu para imam mereka mencari satu persatu, nah meneliti perawi-perawinya, kemudian menyebutkan sanadnya. Terkadang mereka mencari satu hadis, nah melalui perjalanan yang panjang, dan kita tinggal membaca, memahami, menghafal. Maka ini kemudahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala yang butuh kita syukuri, dan cara mensyukurinya dengan bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Baik.
barakallahu fikum, nasallallahu at-taufiq was-sadad, walhamdulillahi rabbil alamin. Naktafi bihadza, subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.